Praktikum di rumah saja, dengan judul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Arif Ramawan Yulianto, NPM A1F020005, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum hashtag di rumah saja yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama agar praktikan memiliki kemampuan dalam melaksanakan percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor, dan yang kedua agar praktikan dapat memahami konsep tekanan hidrostatis, dan yang terakhir agar praktikan dapat membuktikan konsep Teorema Torricelli. Baiklah, alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada botol air berukuran 1,5 liter, kemudian air secukupnya, spidol permanen untuk menandai garis pada botol, ada lakban untuk menutupi lubang, kemudian ada gunting, ada korek api untuk memanaskan paku, dan ada paku untuk membolongi botol, kemudian ada penggaris. Baiklah, kita langsung ke prosedur percobaan. Yang pertama, ambil penggaris, lalu diletakkan, kemudian ambil botol, letakkan botol di atas penggaris. Ambil spidol permanen, lalu tandai botol di ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Lalu ambil paku dan ambil korek api, lalu dipanaskan. Panaskan paku, lalu kita lubangi botol pada tanda 10 cm dan 20 cm. Seperti yang sudah saya lakukan. Kemudian tutup lubang dengan lakban. Setelah itu isi botol dengan air sampai batas tanda 25 cm. Setelah itu, letakkan penggaris di dasar botol. Kemudian kita melakukan percobaan yang pertama, yaitu dengan membuka lakban pada ketinggian 10 cm dan amati bagian air yang keluar pertama kali. Kita coba percobaan pertama. Diamati ketinggiannya berada di 18 cm. Kemudian kita isi lagi sampai batas 25 cm. Kemudian diamati lagi. Baiklah, ketinggian jarak yang ditempuh air itu sepanjang 17 cm. Percobaan ketiga. Percobaan ketiga mendapatkan air pada jarak 16 cm. Percobaan keempat. Jarak
Percobaan kedua mendapatkan air pada jarak 14,5 cm. Percobaan ketiga. Percobaan ketiga mendapatkan air pada jarak 14 cm. Percobaan keempat. Percobaan keempat mendapatkan air pada jarak 15 cm. Percobaan kelima dan percobaan terakhir. Dan percobaan kelima mendapatkan air pada jarak 14 cm. Baiklah, setelah kita mendapatkan data-data dari percobaan, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Seperti yang sudah ditampilkan, lalu kita menghitung tekanan hidrostatis, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli, dan ralat, di mana ralat itu terdiri dari 3, yaitu ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Untuk tekanan hidrostatis itu didapatkan sebesar 1500 Pascal, dan jarak pancaran sesuai rumus Torricelli didapatkan sepanjang 24,5 cm. Lalu untuk ralat mutlak didapatkan hasil sebesar 0,4, ralat nisbi didapatkan sebesar 2,4%, dan ketelitian didapatkan sebesar 97,6%. Teman-teman bisa melihat di layar itu ada perhitungan, lampiran perhitungan. Silakan untuk teman-teman boleh di SS dan dipelajari. Lalu kita masuk ke tabel pengamatan 7.2. Sama saja, setelah kita mendapatkan data dari percobaan, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita menghitung tekanan hidrostatis, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli, dan jarak ralat. Kita menghitung ralat juga, di mana ralat terdiri dari 3, yaitu ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Di sini pada tabel pengamatan 7.2 didapatkan tekanan hidrostatis sebesar 500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli didapatkan sepanjang 20 cm, untuk ralat mutlak itu didapatkan sebesar 0,2, ralat nisbi didapatkan sebesar 1,4%, dan ketelitian sebesar 98,6%. Di sini saya juga melampirkan perhitungan untuk tabel 7.2. Silakan teman-teman boleh untuk meng-screenshotnya. Lalu ada grafik. Nah, di sini ada grafik hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis. Berdasarkan data percobaan, kita masukkan ke dalam grafik. Lalu kita bisa melihat di sini bahwa ada hubungannya, di mana kedalaman air itu sebanding dengan tekanan hidrostatis, di mana semakin dalam airnya, semakin tinggi kedalaman air, maka akan semakin tinggi pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Lalu untuk grafik kedua, yaitu hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran terukur. Di sini juga sama, ketinggian lubang itu sebanding dengan jarak pancaran terukur, di mana ketinggian lubang jika lebih tinggi, makin tinggi ketinggian lubang, maka akan tinggi pula jarak pancaran yang terukur. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, di mana ada 3, yaitu percepatan gravitasi, kedalaman titik di dalam zat, dan terakhir massa jenis zat cair. Kemudian turunan prinsip Bernoulli untuk memperoleh rumus Torricelli, di mana rumus Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah P dikali V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian kita turunkan dan hasilnya didapat yaitu G sama dengan H1, G dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan setengah V kuadrat. V kuadrat sama dengan 2 dikali GH. V2 sama dengan akar dari 2GH. Lalu, saya juga akan membahas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat percobaan.
di mana hasil pengamatan jarak terukur tidak sama dengan yang dicari menggunakan teorema Torricelli. Dikarenakan saat percobaan mungkin saja terdapat kesalahan yang terjadi, seperti tidak teliti dalam mengamati pancaran air, tidak teliti dalam melubangi botol berdasarkan ketinggian yang sudah ditetapkan, ketidaktelitian dalam membaca ukuran dalam penggaris, dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam praktikum. Baiklah, itulah tadi praktikum hashtag di rumah saja yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan penuhi kolom komentar. Terima kasih.